Siapa di sini dari kalian yang tradingnya itu masih suka ditungguin, alias kalian nggak bisa beranjak dari meja kalian dan juga layar komputer kalian, dan kalian tidak merasa tenang untuk melanjutkan aktivitas kalian yang lain gitu ya. Nah, hal ini itu lumrah sekali terjadi dan penyebabnya itu biasanya karena kalian itu mengalami keraguan terhadap stop loss dan juga take profit kalian. Walaupun semuanya itu ada kesinambungan antara trading plan, sistem trading dan segala macam, tetapi hal yang paling mendominasi hal ini itu adalah kalian tidak percaya terhadap stop loss kalian. Ya, yang mana di video ini kita akan bahas semuanya dan diharapkan bisa menjadi atau bisa memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Ya, tetapi sebelum itu, gue mau ngingetin dulu ke kalian teman-teman, kalau misalnya kalian belum punya broker dan kalian pengen coba untuk trading forex, kalian bisa coba OctaFX, linknya di description di bawah. Dan kalian tinggal ke websitenya, baca-baca, kalau misalnya kalian tertarik kalian bisa join dan bisa daftar melalui link tersebut gitu ya. Nah, OctaFX ini juga salah satu broker yang gue pilih. Kenapa? Karena dia bisa digunakan di segala situasi dan kondisi tanpa ada masalah apapun ya. Kalau misalnya ada news atau ada apapun itu, gue nggak pernah ada masalah. Ya, WD Depo juga aman-aman aja semuanya. Nah, sekarang langsung aja teman-teman ya. Kalau misalnya kita akan bahas di sini, ya hari ini gue mau bahas tentang yang namanya stop loss ya teman-teman ya. Dan gimana caranya supaya kalian bisa trading itu tanpa harus nungguin di depan layar terus. Itu sih poin dari video ini ya. Nah, intinya teman-teman ya, kalau misalnya kalian pengen trading ya tanpa harus diliatin terus ya, pengen kalian bisa tinggal-tinggal kemana-mana, kalian harus bisa menentukan stop loss dan juga take profit yang benar dulu gitu. Nah, sebenarnya ya ada banyak cara ya yang untuk menentukan stop loss dan take profit ya. Pertama, gua runtutin dulu ya teman-teman ya. Yang pertama kalian harus lakukan itu adalah kalian punya trading plan dulu, itu udah pasti ya. Yaitu kalian bisa pakai buku atau pakai notes di handphone gitu ya. Intinya kalian catat ya, harus kalian catat semuanya. Yaitu adalah dari mulai tanggalnya, kalian entry itu di tanggal berapa, di jam berapa, pairnya apa, kemudian posisinya apa, TP dan SL-nya itu di berapa. Nah, ini yang akan kita bicarakan tentunya. Dan kemudian risk reward ratio-nya berapa, terus hasilnya bagaimana. Itu adalah komponen-komponen yang kalian harus catat di trading plan kalian. Nah, kalau misalnya kalian sudah punya trading plan ya, terus itu akan masuk sesudah kalian analisa untuk entry, sudah dapat entry-nya di pair apa, kalian akan masuk ke penentuan stop loss dan juga take profit. Nah, ini yang banyak menjadi batu sandungan buat teman-teman terutama yang baru mulai trading, yang mungkin pernah mengalami atau berulang-ulang kali ya mengalami stop loss-nya itu kena terlalu cepat gitu ya. Jadi ketika kalian sudah set stop loss, dia kena stop loss terus harga tiba-tiba baru bergerak naik atau bergerak turun tergantung posisi kalian gitu kan. Nah, hal ini yang bikin kalian tuh menjadi traumatik ya, atau jadi kesel, jadi marah ya, sehingga kedepannya kalian itu tidak percaya lagi dengan penempatan stop loss maupun take profit yang sudah kalian buat gitu. Nah, sebenarnya ya teman-teman ya, logika dasarnya adalah kalian harus sudah mempunyai data ya. Jadi data itu berupa backtest ataupun forward test, itu terserah kalian. Kalian harus melakukan ini, yang mana data itu memiliki minimal 50 sampel sampai juga 100 sampel gitu ya. Nah, ketika kalian sudah memiliki data ini dan kalian sudah trade menggunakan sistem trading kalian dengan stop loss dan juga take profit yang sudah kalian atur sedemikian rupa di sistem tersebut, kalian lihat hasilnya bagaimana ya. Apakah kalian itu stop lossnya sudah lebih baik ya, maksudnya dengan win rate ya lebih di atas 50% seperti itu, atau kalau misalnya win rate kalian itu kecil, misalnya triggernya itu kalian profitnya cuma 20% win rate atau 30%, kalian harus kaji ulang dulu ya stop lossnya ini kenanya seperti apa. Kalian harus gali lebih dalam ya. Kalian lihat apa behaviornya stop loss ini, kalian itu ke trigger tuh seperti apa. Apakah dia itu ke triggernya hanya dicolek-colek aja ya, atau ke triggernya itu dia langsung memang harusnya harganya turunnya parah gitu ya. Jadi kalian tuh stop loss itu sebenarnya menyelamatkan kalian atau bagaimana. Nah, kalau misalnya kalian ke triggernya itu ya, problemnya nih, kalian stop lossnya ke triggernya itu cuman dicolek-colek doang ya. Gua kasih satu solusi ya teman-teman ya. Kalian sebetulnya penempatan stop loss itu paling gampang itu adalah kalian bisa di swing major sebelumnya. Ya, swing major itu seperti apa? Di setiap time frame itu punya swing majornya sendiri-sendiri ya, kok tergantung entry kalian.
Kalau misalnya kalian entry di time frame yang kecil ya, misalnya kalian scalper atau intraday trader, misalnya entry kalian di M5 atau M15, ya majornya itu kalian bisa lihat ya, dia itu memiliki, intinya yang dia memiliki pergerakan yang impulsif dan korektifnya itu yang primary ya, atau yang yang besar pergerakannya, bukan pergerakan yang riak-riak kecil seperti ini. Itu yang namanya minor, dan yang primary itu yang major seperti ini ya. Gua gambarin, ini pergerakan majornya adalah seperti ini kurang lebih. Untuk yang di contohnya nih gue menggunakan M5 di gold ya. Nah, ini bergeraknya masih major ya, teman-teman, seperti itu. Nah, let's say kalian pengen buy di kondisi seperti ini ya. Paling gampang ya kalian stop lossnya itu di bawah swing low sebelumnya di sebelah sini ya. Nah, ini kemungkinan kalian itu kena colek yaitu lebih kecil ya, karena biasanya kena colek itu di riak-riak di time di major, di minor-minor swing seperti ini gitu ya. Nah, itu yang paling gampang. Kedua, kalau misalnya kalian masih bingung ya, kalian nggak ngerti ngelihat swing major gimana, kalian nggak ngerti ngelihat supply and demand area gimana gitu ya. Nah, di sini gue kasih solusi. Kalian bisa menggunakan indikator yang namanya ATR ya. Nah, caranya di TradingView gue contohin ya, kalian ke indikator, terus kalian cari ATR-nya, kalian ketik gini, terus kalian pilih yang average true range ini, ATR ini yang paling atas. Nah, kalau kalian klik, nanti dia akan muncul seperti ini ya. Ini biarin aja, nggak usah diganggu gugat ya, length-nya atau settingannya nggak usah diganggu gugat, udah gitu aja. Nah, di sini dia akan muncul yang namanya di bawah gitu ya. Di bawah itu dia ada waktu, kemudian yang di vertikal ini dia ada bilangan ya, ada angka ya. Nah, ini angkanya itu apa? Ini angkanya itu adalah yang menunjukkan seberapa besar range yang terjadi ya di indikator ATR ini menurut length yang sudah kita konfirmasikan di sini ya. Nah, di sini gue jelasin teman-teman sedikit ya. ATR 14 maksudnya apa? Ini adalah rata-rata pergerakan candle yang diambil perhitungannya dengan perhitungan 14 candle ke belakang. Ya, jadi di sini diambil dari 14 candle sama dia di rata-rata range-nya dapat segini. Nah, di sini itu dapatnya di 1.6. 1.613 gitu ya. Itu artinya adalah rata-rata 14 candle ke belakang ya, range 14 candle ke belakang itu adalah sekitar di 16 pips. 1,6 itu berarti di gold itu artinya adalah 16 pips gitu ya. Ini hanya untuk di gold. Kalau kalian trading di pair forex gitu ya, itu akan perhitungannya mungkin akan lebih bingung ya, karena itu kalian harus mengkonversi sendiri angka 0,0 sekiannya untuk di pair itu tuh berapa pips gitu ya. Nah, untuk di gold ini kebetulan gampang. 1 poin itu berarti 10 pips ibaratnya. Jadi kalau 1.6 itu berarti adalah 16 pips gitu ya. Nah, kalian sudah tahu nih, berarti range pergerakan per candlenya itu rata-rata tuh adalah di 16 pips untuk di M5. Dia di XAU Gold di M5. Nah, saran saya kalau misalnya kalian mau trading, menentukan sudah dapat posisi entry buy, kalian itu meletakkan stop loss supaya nggak kecolek, itu adalah nilainya 2 kali ATR minimal. Ya berarti kalau di sini adalah 16 pips, berarti minimal kalian itu taruh di 30 pips ya, 32 pips. Nah, kalau misalnya kalian menerapkan hal ini teman-teman, ini akan membuat posisi stop loss kalian itu kuat. Ya maksudnya kuat itu adalah itu akan lebih terhindar dari pergerakan yang cuman dicolek-colek doang stop lossnya kayak gitu. Nah, itu yang pertama solusinya ya untuk permasalahan stop loss kalian itu yang masih kecolek. Yang kedua, kalau misalnya kalian reset terus ternyata stop loss kalian itu menyelamatkan kalian gitu ya. Setelah kalian kena stop loss karena harganya itu bukan kecolek tapi dia langsung impulsif terus gitu ya. Dan ketika dia impulsif, dia itu menyelamatkan kalian sebenarnya. Nah, itu apa yang mesti dirubah? Itu adalah yang dirubah adalah cara untuk melihat marketnya ya teman-teman. Kalian bisa melihat gimana cara kalian untuk membuat sistem trading, apakah sistem tradingnya sudah betul atau belum ya. Karena kalau misalnya stop loss itu ternyata menyelamatkan kalian, berarti ada yang salah dari sistem trading kalian atau dari analisa kalian. Ya, jadi kalian harus rubah di situnya ya. Nah, itu teman-teman ya, kalau misalnya kalian sudah memiliki aturan stop loss yang pakem seperti ini, itu otomatis kalian tuh akan lebih tenang ya untuk ditinggal-tinggal posisinya. Nah, kemudian kita ngomongin yang namanya take profit. Untuk take profit sebenarnya mudah saja, kalian tinggal set 1,5 kalinya dari stop loss kalian ya. Itu adalah risk reward ratio yang paling standar menurut saya. Jadi kalau misalnya stop loss kalian itu 30 pips,
ya kalian tinggal taruh TP-nya itu di 50 pips. Ya kalian gak usah perhatiin kalau misalnya baru mulai ya, baru untuk teman-teman yang pemula nih khususnya, kalian gak usah perhatiin dia resistance-nya di mana, area supply-nya di mana, atau area rejection-nya di mana. Kalau itu kalian bingung, kalian gak usah perhatiin itu. Kalian tinggal kalikan saja stop loss kalian dikali 1,5-nya. Ya, jadi kalau 30 pips, kalian TP-nya di 50 pips kayak gitu. Nah, itu adalah langkah dasar. Dengan dua hal ini aja kalian sudah bisa tinggal posisi kalian. Ya, kalian gak usah tungguin lagi, kalian tinggal aja. Kalau toh emang kena stop loss, ya itu berarti memang analisa kalian tuh sudah salah, bukan masalah yang namanya kecolek-kecolek kayak gitu. Nah, terus ya untuk memaksimalisasi atau membuat profitnya itu lebih efektif, itu caranya kalian tinggal pasang trailing stop gitu ya. Nah, trailing stop ini memang belum ada fiturnya ya di TradingView, tapi di MetaTrader tuh ada fitur trailing stopnya, cuman itu by pips ya. Dan menurut saya trailing stop yang by pips itu agak kurang efektif gitu ya. Di sini trailing stop itu bisa kalian lakukan secara manual ya dengan menggunakan indikator moving average ya, bisa pakai 34, bisa pakai 50 ya. Nah, kalian tinggal taruh trailing stopnya tuh di bawah level tersebut gitu. Oke? Ya, itu aja teman-teman yang mau gue bahas tentang yang namanya stop loss dan juga take profit. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian, dan ini semua semoga bisa mengatasi masalah kalian yang kalian masih takut atau tidak percaya dengan stop loss dan juga take profit kalian. Oke? Thank you sekali lagi, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian, dan juga kalian bisa komen di bawah kalau ada yang kalian mau request atau ada yang kurang dari video ini, kalian tinggal komen aja di bawah. Dan juga saya akan sangat menghargai kalau misalnya kalian bisa like video ini dan share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Ya, itu aja teman-teman, sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses, bye.